Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regan Ahmad Prawira dengan NIM 120118332 akan menjelaskan pembahasan soal UAS. Jadi yang pertama itu diketahui ada soal dengan sampel acak perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik, jasa keuangan, dan pengolahan makanan. Memberikan informasi berikut mengenai keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini. Jadi untuk jenis 1 ini ada jenis 2, jenis 3, keuntungan dalam ribuan dolar. Pertanyaannya adalah, haruskah kita menerima atau menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Gunakan tingkat signifikansi 5% dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan varians yang homogen. Di sini yang pertama, jadi pembahasan soalnya kita dapat mengetahui bahwa H0 itu merupakan hipotesis. Yang pertama, H0 itu hipotesisnya adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, yaitu pada intinya tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Untuk H1 sendiri, mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, berarti ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Yang kedua itu kita menggunakan statistik uji yang digunakan dalam situasi ini adalah statistik uji F, dengan rumus F sama dengan MSK per MSE, dengan MSK sendiri itu adalah SSK per K dikurang 1, dengan MSE sama dengan SSE per K dikali N-1. Untuk rumus dekompensasi, SST sama dengan SSK ditambah SSE. Berikut merupakan tabel yang kita dapat dari soal dengan penamaan komponen total dari tiap jenis perusahaan dan rataan pada tiap jenis perusahaan. Lalu kita dapat ketahui ini ada N1 sama dengan 5, N2 sama dengan 5, N3 sama dengan 5. Itu merupakan jumlah dari tiap baris pada jenis perusahaan. Dan N besar merupakan total dari jumlah baris pada keseluruhan perusahaan, yaitu 15. SST memiliki rumus sigma YIJ dikuadratkan dikurang T besar dikuadratkan per N dikali K, sama dengan sigma YIJ itu adalah data yang ada pada tabel, yaitu 49,1 dikuadratkan ditambah 43,4 kuadrat dijumlah ke bawah, lalu dijumlah terus ke samping hingga pada kolom ketiga, yaitu 15,8 dikuadratkan, lalu dikurang dengan T besar kuadrat, yaitu total dari jumlah masing-masing tiap baris, tiap kolom, jadinya itu dibagi 15 sama dengan hasilnya 1925,557. Untuk SSK sendiri rumusnya sigma TJ dikuadratkan dibagi N dikurang T kuadrat per NK, sama dengan TJ itu sendiri adalah total dari tiap kolom. Yang pertama itu 191,5 dapat dilihat di sini dikuadratkan. Lalu untuk kolom yang kedua 191,3 dikuadratkan. Untuk kolom ketiga dikuadratkan 135,4 kuadrat dibagi 5. Lalu dikurang T kuadrat per NK. T kuadrat itu sendiri merupakan total dari tiap total tiap kolom, yaitu 518,2 didapatkan dari 191,5 ditambah 191,3 ditambah 135,4 dibagi N kali K. N itu sendiri adalah jumlah baris tiap jenis perusahaan, yaitu 5 dikali dengan K, yaitu 3. K itu kolom, banyaknya kolom itu 3, yaitu 5, jadinya jadi 15. Jadi hasilnya menjadi 418,13,73. Untuk SSE sendiri itu rumusnya sama dengan SST dibagi SSK dikurang SSK, sama dengan 1925,557 dikurang 418,1373. 1925,557 didapatkan dari hasil perhitungan yang sebelumnya, dapat kita lihat di sini hasilnya, lalu dikurang SSK dari perhitungan sebelumnya juga dapat kita pindahkan ke sini. Itu lalu hasil untuk SSE itu sendiri adalah 1507,41
42. Untuk F itu sendiri rumusnya adalah MSK per MSE. MSK didapatkan dari rumus yang kita ketahui di sini, dari SSK-nya 418,1373 dibagi K-nya jumlah kolomnya 3 dikurang 1 dibaginya dibagi 2 sama dengan 209,07. Untuk MSE itu sendiri rumusnya SSE dibagi K dikali N-1. K itu kolom, N itu yang tadi jumlah baris tiap jenis perusahaan dikurang 1 sama dengan 4, jadinya 1507,42 dibagi 3 kali 4 dengan hasil menjadi 125,6183. Jadi untuk F itu sendiri 209,07 dibagi 125,6183, jadi hasilnya adalah 1,664328 dengan pembulatan menjadi 1,664. Lalu tahap ketiga, pada taraf nyata alfa sama dengan 5% atau 0,05 dengan V1 sama dengan K-1. K itu sendiri kolom, jumlah kolom di sini ada 3, yaitu jenis perusahaan pertama, kedua, dan ketiga, dikurangi 1 jadinya 2, dan V2 sama dengan jumlah kolom dikali N-1. N itu sendiri merupakan jumlah baris pada tiap kolom, yaitu 5 dikurang 1, jadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Diperoleh untuk F hitung dengan alfa 0,05 dan V1 nya itu 2 dan V2 nya itu 12. Jadi hasilnya adalah 3,89. 3,89 ini kita dapatkan dari tabel untuk F alpha 0,05 dan V1 V2. Dengan V1 di sini kita dapat lihat V1 nya 2 dan V2 nya 12, didapatkan hasil 3,89. Jadi kesimpulannya di sini adalah tolak H0 jika F lebih besar sama dengan 3,89. Terima H0 jika F kurang dari 3,89. Ini merupakan suatu ketetapan di mana jika lebih besar selalu tolak H0 dan jika lebih kecil selalu tolak terima H0. Jadi karena pernyataan tersebut kita dapat memperoleh nilai F sama dengan 1,664 dikurang 3,89, kurang dari 3,89 sehingga terima H0 karena 1,664 kurang dari 3,89 dan 1,664 itu berada pada daerah terima H0, sementara untuk daerah yang lebih besar dari 3,89 adalah daerah tolak H0. Jadi kesimpulannya, pada taraf nyata 5% tidak cukup bukti untuk mengatakan tidak terdapat perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Jadi pada intinya kesimpulannya adalah tidak cukup bukti untuk mengatakan tidak terdapat perbedaan. Sekian pembahasan soal UAS untuk nomor 1 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.